Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur dengan NIM J3A21888 dari Program Studi Komunikasi Angkatan 55. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guru Ramdhani selaku dosen pembimbing dan juga teman-teman yang saya cintai karena telah hadir dalam seminar kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil makalah seminar saya yang berjudul Peran Komunikasi Pemasaran Fajar TV dalam Meningkatkan Minat Klien Terhadap Pemasangan Iklan. Makalah seminar saya ini dilatar belakangi oleh komunikasi pemasaran. Persaingan di dunia bisnis kini semakin ketat. Perusahaan saling bersaing untuk memperkenalkan produk dan jasanya melalui berbagai media promosi, salah satunya melalui iklan dengan menggunakan media televisi. Promosi tersebut dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk dari salah satu kegiatan komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk membangun brand awareness. Pemilihan media televisi ini dikarenakan perindustrian televisi dari tahun ke tahunnya memiliki peningkatan yang cukup baik. Selain itu, media televisi juga dipercaya dapat membangkitkan emosi, menciptakan fantasi, dan juga dapat memberikan dampak yang kuat terhadap visual produk yang diiklankan. Media televisi juga merupakan salah satu media yang paling sering diakses oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang hingga saat ini menggunakan media televisi sebagai media promosi iklan produknya. Kehadiran perusahaan televisi lokal ini mengangkat berbagai unsur-unsur kebudayaan daerah setempat. Hal tersebut menjadikannya ciri khas tersendiri bagi perusahaan stasiun televisi lokal. Dan oleh karenanya, stasiun televisi lokal ini mendapat kepercayaan dalam membagikan informasi, terutama membagikan informasi terkait kebudayaan daerah setempat. Layaknya stasiun televisi swasta maupun nasional, stasiun televisi lokal juga menjadi incaran bagi perusahaan yang menghasilkan produk untuk melakukan kerjasama dalam promosi iklan. Oleh karena itu dibutuhkan divisi komunikasi pemasaran dalam menyusun strategi yang baik dan benar untuk mempromosikan perusahaan tersebut. Selain itu, komunikasi pemasaran di perusahaan stasiun televisi cenderung berperan dalam mencari klien untuk pemasangan iklan. Namun, banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemasaran komunikasi di stasiun televisi dalam proses pencarian klien tersebut. Oleh karena itu, penyaji mengangkat tulisan makalah seminar yang berjudul Peran Komunikasi Pemasaran Fajar TV dalam Meningkatkan Minat Klien Terhadap Pemasangan Iklan. Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana peran komunikasi pemasaran Fajar TV dalam meningkatkan minat klien terhadap pemasangan iklan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketertarikan klien terhadap pemasangan iklan. Dan yang ketiga adalah bagaimana peran komunikasi pemasaran Fajar TV dalam menjaga serta meningkatkan citra perusahaan. Lalu, adapun tujuan dari penulisan makalah seminar tersebut adalah menjawab dari rumusan masalah. Selanjutnya untuk metode, penulis mengumpulkan data dari rumahnya sendiri yang berlokasi di Bugel Masinda Blok B14 nomor 35 Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten yang dimulai dari 7 hingga 21 April 2020. Untuk data yang digunakan adalah data primer dan juga data sekunder. Instrumen data yang digunakan adalah daftar pertanyaan wawancara dan alat perekam suara. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, penyaji melakukan wawancara secara online dengan pihak yang terlibat langsung di divisi komunikasi pemasaran Fajar TV. Wawancara ini dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Selain wawancara, penyaji juga mengumpulkan data melalui studi pustaka, yang mana menggunakan referensi jurnal, buku-buku, ataupun browsing internet. Selanjutnya, menuju ke pembahasan pertama yaitu peran komunikasi pemasaran Fajar TV dalam meningkatkan minat klien terhadap pemasangan iklan. Upaya yang dilakukan oleh komunikasi pemasaran Fajar TV yang pertama adalah melibatkan divisi telemarketing. Telemarketing adalah bagian dari komunikasi pemasaran yang berperan dalam mempromosikan atau mensosialisasikan produk melalui telepon. Komunikasi pemasaran Fajar TV memanfaatkan divisi telemarketing untuk menghubungi calon klien yang berpotensial.
Sebelumnya, komunikasi pemasaran Fajar TV akan memberikan daftar calon-calon yang berpotensial kepada divisi telemarketing tersebut. Yang kedua adalah mencari tahu karakteristik klien dan juga perusahaan. Komunikasi pemasaran Fajar TV menyesuaikan teknik komunikasi mana yang tepat untuk menghadapi calon klien atau perusahaan tertentu. Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan dari beberapa faktor, diantaranya adalah perbedaan budaya dan latar belakang, karakteristik klien dan juga perusahaan, dan lainnya. Yang ketiga, menyiapkan bahan presentasi yang menarik. Bahan presentasi harusnya disesuaikan dengan karakteristik, keinginan, serta kebutuhan klien ataupun perusahaan. Yang keempat, menguasai keseluruhan materi presentasi. Penguasaan materi presentasi yang dilakukan oleh komunikasi Fajar TV memberikan kesan bahwa Fajar TV dapat diandalkan dan juga bertanggung jawab. Yang kelima, menyiapkan company profile. Company profile atau profil perusahaan dimanfaatkan sebagai media untuk memberikan gambaran secara luas kepada calon klien maupun calon mitra perusahaan terkait perusahaannya. Pembuatan company profile ini bertujuan untuk meyakinkan calon klien dengan menunjukkan kredibilitas perusahaan. Yang keenam adalah menjalin hubungan baik dengan klien. Kegiatan komunikasi pemasaran Fajar TV dalam hal menjalin hubungan baik dengan klien antara lain selalu datang tepat waktu, menjaga penampilan, dan juga menjaga komunikasi dengan klien. Untuk pembahasan berikutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketertarikan klien terhadap pemasangan iklan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh divisi komunikasi pemasaran Fajar TV dalam proses pencarian klien tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi ketertarikan klien terhadap pemasangan iklan. Antara lain, yang pertama adalah citra perusahaan atau gambaran umum dari perusahaan penyedia jasa berdasarkan pengalaman dan pemahaman pelanggan masing-masing. Citra perusahaan yang dimiliki oleh penyedia jasa sangat berdampak kepada calon klien ataupun mitra perusahaan, dikarenakan citra positif perusahaan yang dimiliki oleh penyedia jasa dapat memberikan dampak positif terhadap produk yang diiklankan oleh calon klien dan juga calon mitra perusahaan. Selanjutnya, company profile. Company profile ini bertujuan untuk meyakinkan pihak klien maupun mitra perusahaan pada saat ingin melakukan kerjasama, karena company profile dapat menunjukkan kredibilitas dari perusahaan penyedia jasa. Selanjutnya ada jam tayang. Berbeda dengan stasiun nasional yang mengandalkan rating program, stasiun televisi lokal justru mengandalkan jam tayang untuk menarik klien terhadap pemasangan iklan. Hal tersebut menjadi ciri khas utama yang dimiliki oleh stasiun televisi lokal. Karena jika stasiun televisi lokal mengikuti dengan mengandalkan rating program untuk menarik klien dalam pemasangan iklan, maka televisi lokal akan kalah saing dengan media televisi nasional. Jam tayang ideal untuk pemasangan iklan di Fajar TV adalah jam 5 hingga jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya adalah tarif pemasangan iklan. Tarif pemasangan iklan di stasiun televisi lokal relatif lebih murah dibandingkan stasiun televisi nasional. Oleh karena itu, tarif pemasangan iklan dari stasiun televisi lokal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi stasiun televisi lokal di mata klien. Hal tersebut dikarenakan dampak yang diberikan oleh stasiun televisi lokal terhadap produk yang diiklankan cukup besar, walaupun tidak sebesar dengan stasiun televisi nasional. Dan yang terakhir adalah materi presentasi. Materi presentasi yang dibuat harus menarik ataupun bersifat membujuk, sehingga calon klien dapat tertarik untuk melakukan kerjasama terhadap pemasangan iklan. Untuk pembahasan yang terakhir adalah peranan komunikasi pemasaran Fajar TV dalam menjaga serta meningkatkan citra perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh Divisi Komunikasi Pemasaran Fajar TV dalam menjaga serta meningkatkan citra perusahaan ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah mengadakan kegiatan sosial. Komunikasi Pemasaran Fajar TV meningkatkan citra positif perusahaan melalui kegiatan sosial. Biasanya, kegiatan sosial ini melibatkan pemerintah setempat.
Komunikasi pemasaran Fajar TV biasanya mengadakan kegiatan olahraga antar perusahaan seperti pertandingan bulu tangkis ataupun pertandingan futsal antar perusahaan. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga interaksi antara perusahaan Fajar TV dengan perusahaan lainnya. Berikutnya adalah menggelar perayaan ulang tahun perusahaan. Menggelar perayaan ulang tahun perusahaan memberikan kesan bahwa perusahaan dapat bertahan dan akan tetap bertahan untuk beberapa tahun berikutnya. Selain itu, komunikasi pemasaran Fajar TV juga biasanya akan mengundang pihak-pihak yang pernah berkontribusi atau sedang berkontribusi dengan Fajar TV. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan citra positif perusahaan serta menjaga interaksi perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya, berpartisipasi dalam bakti sosial. Hampir sama seperti mengadakan kegiatan sosial, hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah pada kegiatan ini, Fajar TV bukan menjadi penyelenggara, melainkan menjadi partisipan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Fajar TV sebagai bentuk inisiatif dalam menggandeng perusahaan-perusahaan lainnya agar peduli terhadap sosial. Perusahaan-perusahaan yang biasanya ikut andil dalam kegiatan ini diantaranya adalah perusahaan farmasi atau perusahaan produk minuman berenergi. Yang terakhir adalah menjadi sponsor event tertentu. Kegiatan sponsorship yang dilakukan oleh Divisi Komunikasi Pemasaran Fajar TV bertujuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan luar, sekaligus meluaskan jaringan bisnis kepada perusahaan lainnya. Kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan citra positif perusahaan, sekaligus perusahaan dapat dinilai memiliki potensi yang baik dalam hal berbisnis dan juga memiliki kredibilitas. Suksesnya kegiatan komunikasi pemasaran ditentukan oleh kelancaran dalam proses komunikasi tersebut. Namun, proses komunikasi tidak selamanya berjalan lancar. Ketidaklancaran proses komunikasi diakibatkan oleh adanya hambatan yang timbul. Hambatan yang sering dialami oleh komunikasi pemasaran Fajar TV dalam proses kegiatan komunikasi pemasarannya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan budaya dengan lawan bicara. Yang kedua, karakteristik dan kepribadian klien. Dan yang terakhir adalah perbedaan persepsi. Setiap permasalahan ataupun hambatan yang timbul dapat diselesaikan dengan menggunakan cara yang tepat. Solusi yang digunakan oleh komunikasi pemasaran Fajar TV dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari tahu terlebih dahulu mengenai latar belakang dan juga budaya lawan bicara. Yang kedua, mencari tahu terlebih dahulu karakteristik dan kepribadian calon klien. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknik win-win solution. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat 6 upaya yang dilakukan oleh Divisi Komunikasi Pemasaran Fajar TV dalam meningkatkan minat klien terhadap pemasangan iklan. Upaya tersebut antara lain melibatkan divisi telemarketing, menyiapkan bahan presentasi yang menarik, penguasaan keseluruhan materi, menyiapkan company profile, dan menjalin hubungan baik dengan klien. Yang kedua, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketertarikan klien terhadap pemasangan iklan. Faktor-faktor tersebut adalah citra perusahaan, company profile, jam tayang, materi presentasi, dan juga tarif pemasangan iklan. Kesimpulan terakhir adalah terdapat 5 upaya yang dilakukan oleh komunikasi pemasaran Fajar TV dalam menjaga serta meningkatkan citra perusahaan. Upaya tersebut adalah mengadakan kegiatan sosial ataupun kegiatan olahraga, menggelar perayaan ulang tahun perusahaan, berpartisipasi dalam bakti sosial, dan menjadi sponsor dalam event tertentu. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan oleh penyaji adalah yang pertama, memperbaharui situs website resmi Fajar TV agar menjadi lebih mudah diakses, karena pada saat ini website resmi Fajar TV sedang mengalami gangguan. Yang kedua adalah menambahkan profil singkat seperti sejarah Fajar TV. Yang ketiga, membuat inovasi baru dalam menyajikan program-program acara dalam stasiun televisi Fajar TV agar menjadi lebih menarik. Yang terakhir, memanfaatkan sosial media sebaik mungkin sebagai ajang promosi
untuk mempromosikan program acara dalam Fajar TV. Sekian presentasi saya mengenai makalah seminar yang berjudul Peran Komunikasi Pemasaran Fajar TV dalam meningkatkan minat klien terhadap pemasangan iklan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.